Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Siti Rahma Sulistyowati. Malam ini saya akan mempresentasikan tugas untuk minggu 11 dari mata kuliah Komunikasi Kreatif Multiplatform. Nah, untuk tugasnya ini membahas apa? Mari kita lihat. Ya, di sini apakah sudah terlihat teman-teman? Jadi kita akan membahas tentang terkait corporate identity, image and reputation, creative branding itu sendiri dari perusahaan The Walt Disney. Nah, di sini kita mulai aja ya teman-teman untuk corporate identity, image and reputation, creative branding. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, siapa yang nggak kenal logo ini? Ini ada kastil, lalu juga ada menggambarkan suatu kerajaan. Nah, ini adalah logo Disney itu sendiri atau masyarakat lebih mengenalnya kalau misalnya ke taman bermain, pasti selalu ada kastil ini di Disneyland-nya. Lalu kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini sejarah The Walt Disney-nya itu sendiri. Untuk sejarahnya di sini The Walt Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama awalnya itu yaitu Disney Brothers Cartoon Studio. Pusatnya terletak di Burbank, California. Lalu kita lanjut. Nah, kita membahas corporate identity, image, dan reputation creative branding itu sendiri. Jadi pertama kita membahas corporate identity. Corporate identity itu apa? Menurut Blau dalam Funreal, corporate identity itu merupakan keseluruhan arti visual dan non-visual yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menunjukkan dirinya kepada seluruh kelompok sasaran. Lalu, corporate identity ini atau identitas perusahaan merupakan suatu tanda pengenal yang memungkinkan perusahaan dikenal atau dibedakan dari perusahaan yang lain. Nah, untuk The Walt Disney sendiri, untuk corporate identity-nya ini eh, atau identitas korporatnya dikenal dengan karya-karya yang dihasilkan dari serial kartun Mickey Mouse, Princess, lalu juga ada cerita dongeng yang dibuat oleh Disney. Nah, dari karya yang dibuat, membuat masyarakat sadar dari identitas korporat tersebut dengan hanya melihat sebuah simbol secara virtual, mohon maaf, secara visual, seorang contohnya seorang tikus berdiri dengan memakai celana pendek merah. Nah, pasti untuk halayak ataupun masyarakat sudah mengetahui bahwa itu adalah Mickey Mouse, yaitu simbol dari Disney. Atau tadi ketika tampilan di awal melihat sebuah kastil yang megah, nah itu salah satu simbol juga dari Disney. Lalu kita lanjut untuk corporate image. Nah, corporate image itu apa? Nah, jadi menurut Dowling di tahun 1986, corporate image ini adalah persepsi atau kesan dan perasaan yang terbentuk di benak kita tentang sebuah perusahaan. Lalu untuk corporate image dari The Walt Disney sendiri yaitu apa sih di benak kita ketika mendengar kata Disney? Pasti mayoritas itu akan menjawab animasi, lalu cerita dongeng, resort, taman bermain, action figure, ataupun merchandise. Karena menurut Dowling, corporate image adalah persepsi, kesan, dan perasaan yang terbentuk di benak kita tentang sebuah perusahaan itu sendiri. Lalu kita lanjut ke reputation creative branding. Apa itu reputation?
Jadi, Dowling sendiri menetapkan reputasi itu sesuai dengan nilai-nilai yang diatribusikan, yaitu seperti keaslian, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada perusahaan oleh seorang individu. Nah, segera setelah citra perusahaan dinyatakan, nilai-nilai yang hampir tidak mungkin diubah, sedangkan persepsi mereka terhadap perusahaan atau keterikatan emosional mereka terhadap perusahaan dapat diubah yang sesuai dengan citra. Jika citra terbentuk di benak individu, reputasi itu hadir di semua kepala pemangku kepentingan. Nah, untuk reputation creative branding dari The Walt Disney itu sendiri, di sini terbentuk dari konsistensi karya-karya yang dibuat sehingga terjadi keterikatan emosional yang membentuk citra di masyarakat. Mulai dari karya animasi, film, ataupun soundtrack lagu yang dihasilkan memiliki keterikatan emosional sehingga membangun reputasi untuk perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya contohnya teman-teman tahu film Beauty and the Beast, itu kan pertama awalnya dibuat animasi terlebih dahulu ya. Animasi lalu dengan soundtrack yang menarik, dengan background kerajaan di negara Prancis. Nah, ini membuat kesan tersendiri bagi para penggemar-penggemarnya. Lalu Disney meremake lagi, membuat ulang filmnya lagi, tapi bukan animasi, dengan penyegaran-penyegaran baru, tetapi untuk soundtrack-soundtracknya sendiri masih tetap yang sama. Jadi membuat kesan dan memori para penggemar film tersebut yang sudah di awal menonton ternyata dibuat kembali, dan ini yang menjadikan Disney itu sebagai perusahaan yang tidak hanya membuat film atau animasi, tapi juga menyediakan soundtrack-soundtrack yang menarik. Lalu juga merambah bisnis yang lainnya, seperti misalnya taman bermain, Disneyland, lalu Disney Sea, juga membuat merchandise untuk para penggemarnya. Jadi ketika reputation terbentuk, maka akan memudahkan suatu perusahaan tersebut untuk merambah untuk lini-lini bisnis lainnya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas untuk jurnal. Jurnalnya ini yaitu dibuat oleh Monica dari University Gdańsk di Poland, yaitu judulnya Myth and Storytelling: The Case of the Walt Disney Company. Jadi isi jurnalnya itu apa? Jadi di jurnal ini membahas mitos dan mitologi setelah mengiringi organisasi, pemimpinnya, dan bahkan produknya itu sendiri. Jadi sudah jelas ya, di jurnal juga dijelaskan untuk corporate identity The Walt Disney sendiri didapatnya berdasar dari mitologi-mitologi dan dongeng-dongeng yang diproduksi dari Disney itu sendiri. Dan masyarakat jadi lebih mengenal kalau untuk Disney dengan serial princess-nya, lalu dengan serial kartun Mickey Mouse-nya, juga untuk serial-serial lainnya. Jadi suatu perusahaan kalau memang ingin dikenal harus memiliki uniqueness atau keunikannya tersendiri, seperti itu yang menjadikan perusahaan itu bisa dikenal di masyarakat luas. Ya, tadi sudah dijelaskan juga di case study ini membahas kreativitas dalam corporate identity itu sendiri dan image serta reputasi yang dilakukan oleh The Walt Disney Company. Di sini terlihat perusahaan tersebut memiliki ciri khas dari karya-karyanya yang akan selalu diingat oleh halayak sehingga membentuk corporate identity, image, dan reputasi serta kreatif branding untuk perusahaan itu sendiri. Ya, jadi untuk karya-karyanya sendiri, kalau ketika kita kecil, sangat membekas sekali ya, sangat membekas sekali untuk film-film animasi yang dibuat oleh Disney. Lalu baru-baru ini juga Disney meremake lagi dari animasi-animasi lama yang dibuatnya, sehingga menciptakan kenangan-kenangan masa kecil kita. Dan ketika itu semua terbentuk, suatu corporate identity itu terbentuk,
maka akan memudahkan untuk perusahaan itu sendiri membentuk untuk lini usaha lainnya yang tadi sudah dijelaskan. Ada taman bermain, lalu juga ada pembuatan merchandise itu sendiri, ada resort, ada soundtrack lagunya, seperti itu. Nah, sebagai penutup, ada quotes yang sangat saya sukai dari Hercules, yaitu a true hero isn't measured by the size of his strength, but by the strength of his heart. Jadi pahlawan itu, kekuatan seorang pahlawan itu yang sebenarnya tidak dilihat dari kekuatannya, melainkan dari kekuatan hatinya. Lalu lanjut, ya, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, mohon maaf bila ada ketidaksesuaian atau ketidaktepatan, dan terima kasih. Selamat berakhir pekan, teman-teman. Sampai jumpa kembali. Dadah, selamat malam.